Isu Anies Baswedan melanggar etik karena melakukan safari politik dan dianggap mencuri start kampanye terus memanas. Akibatnya, Anies dan Partai Nasdem terus disorot oleh lawan politiknya lalu dikritik. Tidak hanya itu, Anies dan Partai Nasdem membantah tudingan Bawaslu dan menantang apa yang dilanggar. Di sisi lain, bicara soal pelanggaran etik, pengamat pun membongkar bagaimana etika Presiden Jokowi yang secara vulgar mengendorse kandidat capres tertentu, di mana Jokowi sendiri masih berstatus sebagai kepala negara. Oleh karena itu, Partai Demokrat dan PKS meradang sentil Bawaslu yang tidak fair. Laporan terhadap bakal calon presiden atau Bacapres Partai Nasdem, Anies Baswedan, ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI atas tudingan curi start kampanye oleh Aliansi Pemuda Cinta Demokrasi atau APCD dinilai aneh dan menuai pro kontra. Pasalnya, masa kampanye pemilu serentak tahun 2024 belum dimulai, dan sosialisasi yang dilakukan oleh Anies pun dilakukan oleh sejumlah tokoh lain yang digadang-gadang sebagai capres maupun cawapres. Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion atau IPO, Deddy Kurniasyah, kepada kantor berita politik Ermol. Tidak rasional tuduhan Anies curi start kampanye, sementara kampanye sendiri hari ini belum ada, sehingga semua bentuk promosi politik yang dilakukan siapapun sah saja dan tidak berbeda dengan kegiatan non-politis lainnya, kata Deddy Kurniasyah pada Senin 19 Desember 2022. Di sisi lain, Deddy Kurniasyah justru merasa heran dengan sikap politis Presiden Joko Widodo yang secara vulgar mengendorse capres tertentu, mulai dari selanjutnya Prabowo hingga politik rambut putih yang dikaitkan dengan Ganjar Pranowo. Padahal kata Deddy Kurniasyah, Jokowi masih berstatus kepala negara. Jokowi memang tidak curi start kampanye, tetapi ia melanggar etika kepala negara yang berpihak dan bersikap politis, tegas pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. Sebagai kepala negara, lakukan endorse politik merupakan kekeliruan, tentu memprihatinkan, pungkasnya. Sementara, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR, Ujang Komarudin menilai keputusan Bawaslu bahwa Anies tidak melanggar namun dinilai mencuri start kampanye pun masih dalam perdebatan. Pasalnya, hampir semua tokoh yang digadang capres sudah sejak beberapa tahun terakhir melakukan hal yang serupa. Hanya saja, Anies sudah dideklarasikan sebagai bacapres oleh Partai Nasdem. Menurut Ujang, semua tokoh politik yang berkepentingan mencalonkan diri sebagai capres terus melakukan sosialisasi. Ujang kemudian menyebut beberapa di antaranya Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Puan Maharani, Airlangga Hartarto, Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Ridwan Kamil. Capres-cawapres sosialisasi sejak lama, jadi semuanya sudah start. Termasuk Ganjar sudah jalan, sosialisasi relawan-relawannya dan lain-lain, kata Ujang Komarudin kepada kantor berita politik Ermol pada beberapa saat lalu di Jakarta Senin 19 Desember. Namun demikian, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini justru menyayangkan sikap kepala negara Joko Widodo atau Jokowi yang dinilai oleh publik ikut serta dalam mengendorse capres tertentu. Imbasnya, persepsi publik yang muncul Jokowi sebagai kepala pemerintahan dinilai tidak fair, sebab dalam forum-forum tertentu memihak kepada kepentingan capres tertentu.
Seharusnya, kata Jamiluddin, sebagai kepala negara harus bertindak arif dan bijaksana dengan tidak secara terbuka mendukung capres tertentu. Itu yang ditanyakan masyarakat. Mestinya arif dan bijaksana dalam konteks mengendorse. Demikian kata Ujang Komarudin. Sementara itu, menurut Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief, menilai tuduhan bahwa Anies Baswedan mencuri start kampanye merupakan kesimpulan yang terlalu dini. Menurut Andi Arief, peserta capres belum ditetapkan. Toh, jika secara etik ingin dipermasalahkan, kata dia, maka orang pertama yang mesti ditegur adalah Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Kalau secara etik ingin dipermasalahkan, ya orang pertama yang harus ditegur adalah Pak Jokowi, kata Andi saat dihubungi Sabtu 17 Desember 2022. Andi Arief menjelaskan, Jokowi telah berulang kali mengendorse Capres 2024. Ia berharap KPU maupun Bawaslu bisa adil kala menindaklanjuti pelanggaran etik ini. Pak Jokowi bolak-balik mengendorse Pak Ganjar, Pak Airlangga, Pak Prabowo. Jadi saya berharap KPU bisa adil, mana yang etik, mana yang bukan, ujarnya. Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Muhammad Khalid. Ia menyebut bahwa Anies hanyalah warga biasa yang mendapatkan dukungan masyarakat. Sebab masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta sudah tuntas. Pak Anies sudah berakhir masa jabatan sebagai Gubernur DKI. Jadi beliau ini sebagai warga biasa yang mendapat dukungan masyarakat, kata Khalid kepada Tempo Sabtu 17 Desember. Khalid menjelaskan, ia juga menghormati keputusan Bawaslu, mengingat sudah menjadi tugas badan tersebut untuk menegakkan aturan main yang adil dan proporsional. Kendati demikian, ia menyebut Bawaslu mesti memahami bahwa Anies belum secara resmi menjadi calon presiden. Musababnya, Anies belum mendapatkan tiket capres berupa dukungan dari partai politik dengan memenuhi ambang batas presiden sebesar 20%. Sejauh ini, hanya Partai Nasdem yang secara resmi menjagokan Anies sebagai capres. Di sisi lain, pendaftaran capres pun belum dibuka oleh KPU, sehingga kata dia, tidak tepat jika Anies disebut mencuri start kampanye. Muhammad Khalid juga mendesak, Bawaslu mestinya juga memperhatikan pejabat publik yang sibuk soal pencapresan. Bahkan kata dia, Kepala Negara alias Presiden Joko Widodo juga kerap mengendorse capres tertentu. Seharusnya Bawaslu juga memperhatikan para pejabat publik yang sibuk urus pencapresan. Bahkan kita juga menyaksikan kepala negara dan kepala pemerintahan di negeri ini sibuk untuk endorse capres tertentu. Kira-kira apakah itu etis? Ujarnya.